Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Kakak, Siar merindukanmu, bisikmu. Siar langsung memeluk erat Bai-an. Sama, aku juga merindukanmu Siar, balas Bai-an menyambut pelukanmu Siar dengan erat. Cukup lama mereka berpelukan untuk melepas rindu, hingga Bai-an dan Mu Siar sama-sama melepaskan pelukan. Lalu Mu Siar mengalihkan pandangan ke arah Duan Du dan Tulong. Seutas senyum lembut Mu Siar perlihatkan. Tapi bagi Duan Du dan Tulong, itu senyum iblis yang haus akan darah. Lama tidak bertemu Duer, Tulong, bagaimana kabar kalian? Kalian terlihat semakin kuat dan sehat, kata Mu Siar berjalan ke arah keduanya. Duan Du dan Tulong hanya menelan ludah sambil mundur ke belakang. Ahaha, kakak Sia, kamu terlihat semakin cantik dan awet muda, kata Duan Du mencoba merayu kakak iparnya agar tidak terkena hukuman. Benar-benar, apa Nona Sia tidak jalan-jalan dulu bersama tuan muda untuk melepaskan rindu? Sambung Tulong mencoba membuat Mu Siar pergi dengan Bai-an. Oh, jadi kau mengira aku dulu tua dan jelek? Tanya Mu Siar menaikkan alisnya. Dan juga kau ingin mengusir aku gara-gara aku datang ke kapal langitmu, begitukah? Glek, sial. Aku lupa jika wanita itu sangat sensitif, gumam Duan Du menyesal telah salah dalam mengambil kata. Sementara Tulong hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Mu Siar kini cekikikan dalam hatinya, ia sebenarnya sedang mengerjai keduanya saja. Tep-tep, aku tidak bisa melihat kekuatan kalian, kenapa kalian menyembunyikan kekuatan asli kalian di depanku? Toh aku juga sudah tahu karena kabar kalian yang membantai semua orang yang memburu kalian telah menyebar luas ke seluruh alam semesta, kata Mu Siar menaikkan sebelah alisnya. Blus, kekuatan keduanya langsung terungkap. Selama beberapa hari setelah membunuh klan Diu, Bai-an, Duan Du dan Tulong berlatih di dunia jiwa bersama semua penghuninya. Saat ini kekuatan Duan Du telah mencapai Dewa Immortal Bintang 2 Puncak, dan Tulong Dewa Immortal Bintang 3 Menengah. Untuk Bai-an, ia masih belum membuka kekuatan sejatinya, dan hanya memperlihatkan Dewa Immortal Bintang 5 Puncak. Mu Siar yang merasakan kekuatan ketiganya, kini mau tak mau harus kagum karena kecepatan tingkat kultivasi ketiganya, sungguh mengerikan di mata Mu Siar. Oh ya kakak Bai-an, aku juga ingin melihat putraku, aku tahu kau menyembunyikan putraku di dalam dunia jiwamu, kata Mu Siar, dan yang Mu Siar maksud adalah Bai-han. Mu Siar memiliki banyak ahli mata-mata dan informan yang mengerikan, bahkan orang-orangnya dalam informan lebih mengerikan dari informan di bawah naungan penguasa semesta Hu Xiao. Bai-an mengangguk kecil, saat ia ingin mengeluarkan Bai-han, Bai-an terdiam lebih dulu saat mendengar Mu Siar kembali bersuara. Awas saja jika putraku memiliki sifat seperti kalian bertiga, jika ia memiliki sifat seperti itu, berarti kalian telah menghasutnya, dengus Mu Siar. Mu Siar tahu jika Bai-an memiliki sifat licik, tegas dan itu bagus, tapi yang ia tidak suka adalah memiliki lebih dari satu istri, tapi Mu Siar sudah pasrah akan hal tersebut sehingga berusaha menerima Hukia. Sementara Duan Du dan Tulong, sifatnya bahkan lebih mengerikan menurut Mu Siar, dan itu tidak pantas ditiru oleh Bai-han. Bai-an hanya menghela nafas.
Berbeda dengan Duandu dan Tulong kini berharap Bai Han mau diajak bekerja sama. Wos, Bai An langsung mengeluarkan Bai Han. Ayah, kenapa kau mengeluarkan Haner? Haner masih ingin berlatih, kata Bai Han sedikit cemberut. Ia juga melirik ke arah Duandu dan Tulong yang terlihat ketakutan. Lalu pandangan Bai Han terhenti saat melihat Mu Xiaer. Siapa wanita cantik ini ayah? Tanya Bai Han merasa familiar. Bai An yang mendengar itu ingin menjelaskan dengan pandangan sedikit bingung. Namun Mu Xiaer mengangkat tangannya untuk menghentikan Bai An. Biar aku saja yang menjelaskannya kakak, ucap Mu Xiaer kini sedikit merasakan kehangatan. Saat melihat wajah polos dan imut Bai Hapan, Mu Xiaer merasa seolah melihat putra kandungnya sendiri. Tep-tep, Bai Han sedikit bingung saat mendengar ucapan Mu Xiaer tadi, tapi dengan cepat ia mengerti lalu melihat ke arah Bai Han. Tapi Mu Xiaer lebih dulu mengangkatnya layaknya anak 2 tahun. Putra ibu sudah besar rupanya, sapa Mu Xiaer tersenyum bahagia. Bai Han sedikit terkejut saat mendengar itu. Siapa nama putra ibu? Tanya Mu Xiaer. Namaku Bai Han Bibi, jawab Bai Han spontan. Jangan panggil Bibi, tapi ibu, kata Mu Xiaer langsung mengajak Bai Han pergi, sambil menceritakan tentang dirinya yang menjadi istri Bai An dan bagaimana pertemuannya. Ia juga menceritakan pertemuan Bai An dengan ibu kandung Bai An. Duandu dan Tulong yang melihat kepergian keduanya dan mengabaikan mereka, kini tersenyum bahagia. Sementara Bai An hanya bisa tersenyum kecut, karena hari bahagianya telah diambil lebih dulu oleh putranya. 10 menit telah berlalu. Saat ini Bai An, Duandu dan Tulong sedang duduk di dek kapal langit sambil minum arak. Tak lama sebuah aura mengerikan mengguncang kapal langit tempat mereka. Bocah nakal, aku akan menguliti kalian hidup-hidup karena telah mengajarkan Hanerku yang tidak-tidak. Teriakan itu menggema di seluruh area kapal langit. Duandu dan Tulong seketika saling peluk ketakutan. Kita harus kabur, jika tidak kita akan mati mengenaskan, ajak Duandu. Mereka berdua seketika melesat pergi entah kemana. Wos, tak lama Mu Xiaer datang bersama Bai Han yang kini tersenyum polos. Bai An yang melihatnya hanya menggelengkan kepalanya. Di mana mereka? Di mana kedua pembuat masalah itu? Tanya Mu Xiaer marah-marah ke arah Bai An. Bai An hanya melirik ke arah salah satu dunia. Kau sama saja kakak, dengus Mu Xiaer sambil cemberut. Kenapa aku ikut disalahkan? Tanya Bai An mengikuti ekspresi putranya yang polos. Mu Xiaer tidak menjawab, karena ia kini kembali sibuk dengan Bai Han dan berusaha memanjakannya. Bai Han juga merasakan kenyamanan yang ia impikan dari dulu, walau bukan ibu kandungnya. Bai Han merasa Mu Xiaer kini ibu kandungnya. 10 menit bersama membuat Bai Han layaknya anak kecil yang berusia 2 tahun. Ibu, setelah ini apakah ibu akan ikut dengan ayah? Mendengar pertanyaan Bai Han, Mu Xiaer yang asik berceloteh seketika terdiam. Wajah Mu Xiaer terlihat sedih, namun dengan cepat ia tersenyum. Ibu saat ini masih ingin melakukan sesuatu, tapi setelah urusan ibu selesai, ibu berjanji akan menyusul kalian, ucap Mu Xiaer. Merasakan jika ibunya sedih dan tak ingin berpisah, sehingga terpaksa berbohong, Bai Han kini melirik ke ayahnya dengan pandangan penuh tanya dan penjelasan. Bai An langsung menghela nafas lalu menjelaskan beberapa yang perlu Bai Han ketahui saja. Setelah mengetahui penyebabnya jika ibunya saat ini menjadi penguasa alam semesta pengganti, Bai Han seketika menjadi sedih. Tapi Haner tidak ingin pisah dengan ibu pertama, kata Bai Han langsung menghamburkan diri ke pelukan Mu Xiaer. Mendengar itu, Bai An terdiam selama beberapa saat. Sementara Mu Xiaer merasakan kehangatan, ia kini terlihat tersenyum bahagia. Kakak, apakah Haner bisa tinggal bersama Xiaer? Tanya Mu Xiaer penuh harap. Tentu saja bisa, tapi aku lebih berharap kau juga ikut bersama kami, kata Bai An sambil menghela nafas. Mu Xiaer seketika menjadi sedih, Bai Han yang melihat itu langsung mengusap air mata ibunya. Ibu,
Bukankah Haner saat ini sudah bersama dengan ibu? Jadi ibu berhentilah bersedih, ucap Bai Han dengan nada kasih sayang. Mu Xiaer seketika tersentuh, ia langsung mencubit pipi Bai Han. Putra ibu yang imut, bisa saja menghibur ibu, ucap Mu Xiaer tersenyum bahagia. Bai Han juga ikut tersenyum, ia kini merasa sudah sedikit lengkap keluarganya yang berkumpul. 2 hari telah berlalu. Saat ini Bai An, Mu Xiaer dan Bai Han tengah tertawa bersama di dalam aula makan. Di belakang mereka berjejer para pelayan Mu Xiaer. Ibu, Haner ngantuk, ucap Bai Han dengan wajah polos dan sedikit merajuk. Mu Xiaer langsung menggendong Bai Han dan tertidur di pundaknya. Kakak, aku akan pergi membawa Haner jalan-jalan agar ia terlelap, kata Mu Xiaer melalui telepati. Bai An mengangguk. Baiklah, aku juga akan pergi ke dunia naga biru untuk mencari kedua pembuat onar itu, sambil membawa beberapa bawahan yang dulu pernah kutinggalkan, kata Bai An menyampaikan keinginannya. Mu Xiaer terdiam sesaat. Apaan kakak butuh seseorang untuk menemani perjalananmu menuju ke sana? Tanya Mu Xiaer. Bai An menggeleng. Aku ke sana hanya 1-2 hari saja, setelah itu aku akan langsung kembali. Tanpa menunggu jawaban dari Mu Xiaer, Bai An lebih dulu merobek ruang lalu melesat masuk ke dalam sobekan ruang. Tak sampai 10 menit, Bai An muncul tepat di depan Duan Du dan Tulong yang kini duduk minum bersama De Qiyuan, Xian Wei, Depeng, Pinsang dan Pincang. Rupanya kalian begitu menikmati pesta kecil-kecilan kalian ini, sehingga tidak dapat merasakan seseorang yang datang, sapa Bai An. Seketika semuanya terkejut, namun dengan cepat mereka tersadar lalu berdiri. Salam Tuan Besar, sapa semua orang kecuali 2 orang yang tidak memiliki sopan santun. Hehehe, kakak, ayo duduk, kita puaskan diri kita untuk minum lebih dulu, kata Duan Du tersenyum kecil. Tanpa sungkan, Bai An langsung ikut duduk lalu menyuruh semua orang ikut duduk. 1 hari berlalu. Saat ini Bai An berdiri sambil menatap semua bawahannya. Waktu kalian 1 hari untuk mengumpulkan dan memberitahu mereka, apakah mereka ingin ikut atau tidak. Aku juga sudah memberitahu kalian jika jangan memaksa, siapapun yang tidak ingin ikut, maka biarkan dan beri saja tugas untuk menjaga dunia ini. Bai An berkata dengan nada tegas. Seketika kelima bawahan Bai An mengangguk tegas lalu pergi. Kini tersisa Bai An, Duan Du dan Tulong. Kak, kenapa kita tidak membawa Haner dan kakak ipar saja sekalian? Tanya Duan Du, lalu ia menambahkan. Ya, walaupun kakak ipar sangat galak, tapi jauh di dalam lubuk hatinya ia sebenarnya sedang sedih dan kau pun tahu itu. Benar Tuan Muda, sebenarnya Nona Xia butuh hiburan dan kasih sayang agar tidak begitu lagi. Bawa saja Nona Xia ikut, sambung Tulong mengangguk-angguk. Bukannya aku tidak mau, tapi Mu Xiaer sendiri yang tidak mau. Ia takut dunia ini hancur jika ia diketahui tidak ada di sini oleh beberapa musuh, kata Bai An merenung sejenak. Tapi jika kita menemui salah satu leluhur klan Ling pertama, yang memiliki kekuatan setara dengan leluhur Ling Yenru, maka kita bisa membawa Xiaer ikut dan menyuruh leluhur klan Ling menjaga alam semesta ini. Mendengar itu, Duan Du langsung berkata, masalahnya apakah ia mau atau tidak, dan juga untuk menemukan mereka sangatlah sulit. Benar, terlebih jenderal klan Ling terdahulu yang masih hidup hanya tinggal 4 orang saja dan yang mati 5 orang, dan seperti yang Tuan Muda bilang, 5 orang yang mati itu belum tentu jiwanya musnah, seperti leluhur Ling Yenru. Sambung Tulong ikut-ikutan bicara, walau tidak terdengar nyambung, setidaknya ia tidak diam agar tidak dikira seperti orang mati. Bagaimana leluhur Yen, apakah kira-kira mereka mau aku perintahkan? Tanya Bai An melirik ke arah roh Ling Yenru. Duan Du dan Tulong melirik ke arah di mana Bai An memandang, walau mereka tidak bisa melihatnya, tapi mereka bisa melihat cahayanya saja. Aku yakin mereka mau. Terlebih jika penguasa kecil yang bicara, mereka akan dengan senang hati menjalankan perintahnya, jawab Ling Yenru dengan suara tenang. Lantas,
apakah kau tahu di mana keberadaan salah satu dari mereka? Tanya Bai An dengan penasaran. Tentu saja aku tahu, dan saat ini aku merasakan salah satu dari mereka ada di dunia ini, lebih tepatnya ia sedang minum anggur di daratan timur ini, jawab Ling Yanru tersenyum kecil. Mendengar itu, mata Bai An, Duan Du dan Tu Long menjadi cerah. Ayo tunjukkan tempatnya, biarkan kami bertemu, kata Duan Du dengan nada semangat. Ling Yanru menghela nafas. Sebenarnya kalian mengenalnya, terlebih kalian pernah bertemu dengannya, tapi ia menyembunyikan identitasnya dan hanya berusaha menjaga dunia ini bersama istrimu dan calon istrimu, kata Ling Yanru menghela nafas. Calon istri? Siapa calon istriku? Tanya Bai An dengan penuh tanya. Perasaan aku kesini baru 1 hari dan tidak pernah kemana-mana setelah kesini, kata Bai An termenung. Sementara Duan Du dan Tu Long kini membelalakkan mata mereka. Jika kami mengenalnya dan pernah bertemu, terus bagaimana sifat dan kekuatannya saat kami bertemu dulu? Tanya Duan Du mencoba menebak-nebak. Kalian ini bertanya cukup 1 orang saja, dan juga jawaban kalian semua akan terjawab sesaat lagi, karena ia sedang menuju ke sini, tapi ingat setelah kalian bertemu, jangan beritahu aku masih hidup dalam wujud roh dan juga jangan beritahu aku yang telah membuka identitasnya. Selebihnya kalian tahu cara menanganinya, kata Ling Yanru langsung menghilang. Bai An, Duan Du, dan Tu Long langsung termenung, mereka kini mencoba mencerna ucapan Ling Yanru. Dan saat termenung terlihat 2 orang datang. Wos, tep-tep, kau, teriakan terkejut terdengar dari suara Bai An, Duan Du dan Tu Long. Mereka bertiga tak menyangka bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang mereka temui di kota kecil, tempat Bai An pertama kali datangi bersama Duan Du. Bai An juga cukup terkejut melihat orang yang dimaksud calon istrinya adalah Chu Jia. Lama tidak bertemu tuan muda, sapa Chow Pet sedikit heran dengan ekspresi terkejut ketiganya. Bai An, Duan Du dan Tu Long seketika menjadi tenang setelah mendengar sapa, An Chow Pet atau nama aslinya adalah Ling Chow. Kakak Bai An, kenapa kau tidak pernah mendatangi Jiaer lagi? Tanya Chu Jia dengan ekspresi malu-malu. Bai An langsung melirik ke arah Chu Jia dengan ekspresi rumit, ia dulu memang pernah berjanji akan kembali, tapi itu hanyalah bualan Bai An saja agar Chu Jia tidak sedih. Sementara Duan Du dan Tu Long menatap Chow Pet dengan ekspresi kagum, karena Chow Pet sangatlah merendahkan diri, ia tidak ingin terlihat tampil kuat dan angkuh. Walau tampilan Chow Pet sangat kekar dan terlihat angkuh, tapi hatinya sangatlah lembut dan baik kepada teman maupun saudaranya. Menyadari ada yang salah, Chow Pet langsung bertanya, "Ada apa? Apakah kedatanganku mengusik atau datang di waktu yang kurang tepat?" Bai An seketika tersadar saat melihat Chu Jia sambil melamun. Tidak Paman Chow, aku hanya tak menduga saja kalian kini memiliki perubahan yang sangat jauh dari terakhir kali kita bertemu, jawab Bai An dan kata-katanya sangat logis agar mereka tidak curiga. Mendengar itu Chu Jia semakin malu, sementara Chow Pet menatap tajam ke arah Bai An. Jadi dia telah memberitahu jati diriku yang sesungguhnya, kata Chow Pet atau Ling Chow melalui telepati ke arah Bai An, Duan Du dan Tu Long. Tentu Ling Chow sangat cepat mengerti, karena ia sadar dari gelagat ketiganya, terlebih Bai An juga tidak akan seperti ini saat pertama kali bertemu tadi. Mendengar itu, Bai An ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi, karena Ling Chow mengangkat tangannya. Cukup, aku bisa membaca pikiran kalian, dan aku tidak akan mau jika kau tidak menilai Jiaer, karena ia adalah orang yang telah aku anggap putriku sendiri. Kau juga perlu tahu, aku mengetahui jika kau bukan Bai An yang ada di dunia ini, karena Bai An yang ada di dunia ini hanyalah sebuah boneka buatan leluhur pertama, atau penguasa pertama. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa membuat boneka itu sangat mirip dengan dirimu, tapi yang aku yakini, ia bisa melihat masa depan sebelum ia menghilang. Aku juga mau menjaga alam semesta ini karena adanya Chu Jia, jika dia tidak ada, maka aku tak akan pernah menjaganya termasuk istrimu Mu Xiaer, kata Ling Chow dengan tegas melalui telepati. Mendengar itu, Bai An,
Duan Du dan Tulong langsung mematung. Bai An kini merasakan hal yang rumit, ia ragu untuk menerima Chu Jia. Yang ia tidak inginkan adalah membuat Mu Xiaer sedih atau kecewa jika ia menikah lagi. Aku butuh waktu, leluhur Ling Chou. Jika aku siap, maka aku akan memberikan jawabannya padamu, kata Bai An dengan tegas. Ia juga tidak melalui telepati agar semua orang dapat mendengarnya. Chu Jia yang mendengar itu langsung mengangkat kepalanya merasa bingung. Ia juga melirik ke arah Ling Chou. Ada apa Paman Chou? Tanya Chu Jia. Apa yang Paman Chou bicarakan dengan kakak Bai An? Karena aku yakin Paman dan kakak bicara melalui telepati agar aku tidak tahu. Saat Bai An ingin menjawab, Ling Chou langsung berkata, ini masalah pernikahanmu, jika Tuan Muda setuju, maka ia akan memberikan jawaban. Tapi ia butuh waktu, karena dia ingin memberitahukan masalah ini kepada istrinya lebih dulu, dan juga Jiaer perlu tahu, jika Bai An yang di depan Jiaer ini. Cukup Paman, Jiaer sudah tahu jika kakak Bai An yang ada di dunia ini sudah mati, dan Bai An yang di depan Jiaer ini adalah orang yang berbeda, kata Chu Jia. Tapi setidaknya Jiaer merasa sifat mereka sama, dan Jiaer tetap mencintai kakak Bai An. Sambung Chu Jia dengan wajah penuh penegasan. Tentu saja Chu Jia mengetahuinya saat ia didatangi dulu oleh Bai An untuk berpisah, tapi Chu Jia hanya mengangguk polos karena ia yakin Bai An akan datang lagi ke sini. Ia juga akan menerima Bai An apa adanya walau ia mempunyai istri banyak, karena ia merasa Bai An akan adil kepada semua istri-istrinya. Ling Chou mengangguk sambil tersenyum kecil. Memang tidak salah dia menjadi reinkarnasi putri ketua klan Chu, gumam Ling Chou. Klan Chu dahulu kala sebelum berdiri yang namanya 10 inti alam semesta, dan alam semesta masih menjadi satu, klan Chu adalah 3 klan terkuat di masanya sebelum mereka dimusnahkan oleh 2 klan yang setara dengan mereka. Sementara klan Ling adalah hanya bawahan setia klan Chu, pendiri atau leluhur pertama klan Ling adalah murid dari ayah Chu Jia. Maka dari itu ia ingin menikahkan Bai An dengan Chu Jia. Ia sebenarnya ingin menikahkan Chu Jia dengan anak yang ditakdirkan. Anak yang ditakdirkan adalah putra Bai An sendiri dan ia masih anak-anak, jadi Ling Chou mengurungkan niatnya. Ling Chou juga tidak ingin memberitahukan apa yang sesungguhnya terjadi kepada Bai An, karena ia berpikir biarlah Bai An sendiri yang akan mencari tahu, dan mengetahuinya sendiri kelak. Wus! Ling Chou langsung membawa Chu Jia pergi meninggalkan Bai An, Duan Du dan Tulong yang kini sedikit terkejut. Kak, bagaimana ini? Aku tak yakin jika kakak ipar akan setuju, kata Duan Du sambil memijit kepalanya. Walau bukan ia yang menghadapi masalah ini secara pribadi, tapi ia juga dapat merasakan apa yang Bai An rasakan. Untuk Tulong, mode bodohnya kini terlihat lagi. Ia seperti orang idiot yang melirik ke arah Bai An dan Duan Du secara bergantian. Aku juga tidak tahu, tapi setidaknya aku akan berusaha jujur dan memberitahunya saat ia sendiri, jawab Bai An. Duan Du langsung mengangguk diikuti oleh Tulong. 1 hari berlalu. Saat ini semua orang telah berkumpul. Bai An tanpa basa-basi langsung membuka dunia jiwanya, dan menyuruh semua orang yang ingin ikut masuk. Sementara orang yang tinggal Bai An langsung tugaskan menjaga dunia ini, ia juga menyuruh mereka melatih anak cucu mereka agar kelak menjadi pasukan mereka. Setelah itu Bai An langsung menggilang bersama Duan Du dan Tulong. Wus, tep-tep. Setelah sampai di kediaman Mu Xiaer, Bai An langsung mengedarkan kesadarannya untuk mencari Mu Xiaer dan Bai Han. Setelah menemukan keberadaan keduanya, Bai An langsung berjalan ke tempat mereka bermain. Tep-tep. Saat Bai An telah sampai, Bai An terdiam sesaat. Ia berusaha menguatkan tekadnya untuk memberitahu Mu Xiaer dan putranya. Jika keduanya tidak mau, maka Bai An tidak akan memaksa, karena ia tidak ingin keduanya sedih atau kecewa akan keegoisan dirinya. Sementara Mu Xiaer dan Bai Han yang sedari tadi menyadari keberadaan Bai An hanya tersenyum kecil. Terlihat Mu Xiaer menatap Bai Han penuh kehangatan, setelah itu ia mengangguk kecil. Bai Han langsung melirik ke arah ayahnya yang masih terdiam. Bai An yang kini diam langsung berjalan kembali. Saat Bai An sampai,
ia kini tersenyum sambil mengusap kedua kepala yang ia sayangi dengan penuh kasih sayang. Ada yang ingin aku ucapkan kepada kalian berdua. Aku tak ingin menjadi orang egois yang mengambil usulan seorang diri, jadi aku ingin bertanya kepada kalian berdua, kata Bai An melirik ke arah Mu Xiaer dan Bai Han, keduanya terlihat tersenyum. Aku berpikir mungkin ini cukup menyakitkan saat kalian Haner tahu apa yang ayah ingin ungkapkan, kata Bai Han memotong ucapan Bai An. Haner juga telah melihat semuanya, dan dari mana Haner tahu, ayah pasti tahu jika seorang penguasa alam semesta bisa melihat semua dunia yang ia atur dan jaga. Jadi ibu pertama bilang jika ia setuju dan menerima dengan senang hati, ibu juga bilang jika, mulut Bai Han seketika disumpal oleh Mu Xiaer. Jangan beritahu ayahmu tentang itu, kata Mu Xiaer melalui telepati. Bai Han langsung mengangguk dengan lemas. Sementara Bai An kini mengerutkan keningnya, walau ia sedikit bahagia saat mendengar jika keduanya setuju. Tapi ia sungguh penasaran dengan ucapan Bai Han yang tidak selesai, karena istrinya melarang Bai Han memberitahu. Jadi kalian sudah main rahasia-rahasiaan denganku, bagus-bagus, ucap Bai An dengan sedikit nada ancaman. Sudah beruntung aku dan Haner setuju, apa kau belum puas dengan jawaban kami? Dengus Mu Xiaer pura-pura marah lalu menggendong paksa Bai Han dan pergi. Bai An seketika tersenyum kecut, tapi saat ini adalah kabar baik untuknya, dengan cepat Bai An menghilang untuk mengabari Duan Du dan Tulong. Mu Xiaer saat ini sedang cekikikan bersama Bai Han. Jika kau beritahu ayahmu, maka aku yakin ia akan membawa banyak wanita yang nantinya ia akan nikahi. Apa Haner mau mempunyai banyak ibu? Apa Haner mau ibu kandung Haner marah gara-gara ucapan Haner tadi? Kata Mu Xiaer bertanya kepada Bai Han. Tentu saja Haner tidak mau, jawab Bai Han dengan nada polos. Tapi kenapa ibu bilang ke Haner tadi jika ayah mempunyai lebih dari satu istri? Maka ia juga tidak akan kesepian dan bisa mengobrol dengan ibu, gumam Bai Han di dalam hatinya. Bai Han saat ini hanya menggelengkan kepalanya, ia juga ikut setuju karena saat melihat Chu Jia, ia tahu jika Chu Jia sangat menyayanginya juga, sama seperti ibu kandungnya dan ibu pertamanya. Tentu saja Bai Han akan sangat senang jika memiliki sosok pengganti ibu kandungnya saat ini. Terlebih lagi ada dua yang selalu menyayanginya, membayangkan hal tersebut Bai Han sangat bahagia. Di dunia naga biru, saat ini Chu Jia sedang duduk sambil merias dirinya, di sampingnya ada Ling Chou. Apa paman yakin jika kakak Bai An akan setuju menikahi Jiaer? Tanya Chu Jia dengan nada sedikit gugup. Chu Jia agak takut jika Bai An menolak dirinya. Kau tenang saja Jiaer. Tuan muda Bai pasti akan setuju dan beberapa saat lagi ia akan datang melamar sekaligus menikahimu, jawab Ling Chou dengan senyum hangat. Ling Chou saat ini merasa tugasnya telah selesai, karena menurut ramalan, ia hanya bertugas menjaga reinkarnasi putri ketua Chu, hingga menikahi penerus klan Ling yang akan menjadi penguasa keempat, dan saat ini Bai An-lah penguasa keempat. Mungkin setelah ini, ia akan menjaga alam semesta ini. Tapi sebelum itu, ia berniat pergi menemui penguasa asli klan Ling yang ketiga. Saat ini penguasa alam inti ke-9 atau penguasa klan Ling ketiga, telah melakukan pertemuan dengan Ibu Mu Xiaer penguasa alam semesta inti ke-10, dan dua lagi orang yang setara dengan mereka berdua, walau keduanya bukan seorang penguasa alam semesta. Tapi Ling Chou tahu betul siapa keduanya, karena keduanya adalah tetua klan Ling di era penguasa pertama klan Ling, atau seera dengan dirinya. Mereka yang masih bertahan hidup ada 4, dan kini sudah ketahuan satu yaitu Ling Chou, dan yang dua lagi saat ini melakukan pertemuan, sementara ada satu lagi, ia adalah sosok Jenderal Ling terkuat di eranya, bahkan hanya satu tingkat di bawah penguasa pertama klan Ling. Ling Chou sampai saat ini masih mencari orang tersebut, karena orang itu sangat ahli dalam bersembunyi, tapi satu yang Ling Chou yakini, orang itu akan selalu di sisi Bai An. Ia bersembunyi di balik bayang-bayang Bai An untuk melindunginya dari orang yang saat ini selalu mengincar para calon penguasa klan Ling, seperti calon penguasa sebelumnya.
Dulu Jenderal Ling mungkin tak bisa melindungi calon penguasa klan Ling, karena ramalan itu tidak ada di antara mereka. Takdir memang kejam, karena calon penguasa klan Ling terdahulu mati tanpa ada yang melindungi. Tapi begitulah jalannya takdir. Di tempat Bai An, saat ini ia melihat klan Chu ada di depan matanya. Dengan memberanikan diri, ia berjalan ke arah kediaman klan Chu. Tep-tep, saat penjaga melihat siapa yang datang, ia ingin menghentikannya, tapi saat melihat wajah ketiganya setelah membuka tudung. Dengan cepat penjaga itu berteriak, "Tuan Muda Bai An datang bersama Tuan Muda Duan Du dan Tuan Muda Tulong." Seketika suara gaduh terdengar dari beberapa anggota klan Chu. Tentu saja mereka tahu sepak terjang ketiganya, yang membantai semua musuh yang datang di alam semesta inti ke-9. Terlebih di dunia ini mereka juga ikut andil dalam membunuh orang-orang yang ingin mengincar ketiganya, dan jika ada yang menolak, maka De Qiyuan, Xian Wei, De Peng, Pincang dan Pin Sang akan membunuh mereka karena akan menuduh jika mereka telah bersekongkol dengan orang-orang yang ingin memburu ketiganya. Wos, wos. Para tetua klan Chu dan ketua klan Chu langsung datang menyambut Bai An dengan penuh hormat. "Aner, tidak maksudku Tuan Muda," sapa Culang tersenyum canggung. "Panggil saja aku Aner," kata Bai An tersenyum hangat. Culang yang awalnya canggung langsung merasa lega, karena sifat Bai An masih sama seperti dulu. "Ah ya, silahkan masuk Aner, kau pasti merasa lelah karena melakukan perjalanan jauh," kata Culang tersadar jika tamunya saat ini masih berdiri di gerbang klan Chu. Setelah itu Culang melirik ke arah para tetua klan Chu. "Apa yang kalian tonton? Cepat beritahu para pelayan untuk menyiapkan hidangan," kata Culang sedikit kesal, karena saat ini para tetua klan Chu masih berdiri sambil melihat ke arah Bai An, Duan Du dan Tulong. Mendengar itu, seketika semua tetua klan Chu tersadar lalu melesat dengan langkah tergesa-gesa. "Wus-wus, mari Aner," ajak Culang langsung menepuk pundak kanan Bai An. Bai An mengangguk santai. Tep-tep, saat berjalan menuju aula klan Chu, banyak sekali wanita muda klan Chu yang menatap ke arah Bai An, Duan Du dan Tulong dengan pandangan kagum saat melihat ketampanan ketiganya. Beberapa saat kemudian, saat ini Bai An duduk berhadapan langsung dengan Culang. "Langsung saja Paman, aku kesini untuk melamar Jiaer," kata Bai An dengan nada serius. "Uhuk-uhuk, cukurukuk kugeruk-kugeruk." Culang yang baru saja memasukkan makanannya langsung terbatuk, dan makanan yang baru masuk langsung keluar ke arah wajah Tulong, yang tepat berada di sebelah kirinya. Wajah Tulong kini sedikit memerah. Apa orang tua ini sengaja menyemburkan makanannya ke arah wajahku?" gumam Tulong sedikit kesal. Bai An dan Duan Du yang melihat itu langsung tertawa kecil, sementara Culang merasa tidak enak. Tapi dengan cepat ia tersadar sambil melirik ke arah Bai An. "Apa yang kau ucapkan tadi benar Aner, apa aku tidak salah dengar?" tanya Culang mencoba memastikan. Bai An mengangguk serius. "Ini juga janjiku dengan Jiaer dulu, jika suatu saat aku akan menikahinya, jadi saat ini adalah waktu yang tepat menurutku, karena aku sudah cukup kuat untuk melindunginya juga," jawab Bai An dengan nada serius. Mendengar itu, Culang seketika bahagia, karena salah satu impiannya kini telah menjadi kenyataan, yaitu menikahi putrinya dengan Bai An, terlebih lagi saat ini Bai An adalah sosok yang sangat kuat. Sementara para tetua klan Chu yang diam dari tadi, kini mereka terlihat bahagia juga dengan mata bersinar. Mereka yakin jika Bai An menjadi bagian dari mereka, maka kekuatan klan Chu mereka akan kuat, sama seperti para bawahan Bai An yang saat ini telah dianggap menjadi penguasa di seluruh daratan ini. "Tunggu, aku akan memanggil Jiaer," kata Culang terbata-bata saking bahagianya. Saat Culang baru berdiri, sebuah suara lembut terdengar. "Tidak perlu ayah, aku sudah di sini dan telah mendengar semuanya," kata Cu Jia dengan kepala menunduk malu dan wajah merah merona. Cu Jia saat ini tidak tahu mau mengungkapkan ekspresi bahagianya dengan apa, sehingga ia hanya bisa tertunduk malu. "Lalu apa jawabanmu Jiaer?" tanya Culang kini bertanya dengan cepat.
Semua orang seketika memandang ke arah Chu Jia dengan penasaran, menunggu jawaban dari Chu Jia. Bai An, Duan Du dan Tulong juga ikut melihat ke arah Chu Jia, tapi lebih tepatnya sebuah bayangan di belakang Chu Jia. Orang itu tak lain Ling Chou. Chu Jia yang kini semakin malu saat dipandangi semua orang langsung berkata, "Aku mau ayah." Suara Chu Jia sangat pelan, tapi semua orang mampu mendengarnya. Culang dan para tetua klan Chu seketika bersorak gembira. Mereka terlihat sudah melupakan Bai An, Duan Du dan Tulong yang berada di sini karena saking bahagianya. Tak menunggu waktu 1 hari, acara pernikahan Bai An dan Chu Jia digelar. Hanya orang-orang klan Chu dan klan Bai saja yang diundang. Untuk patriark klan Bai, ayah orang tua Bai An yang ada di dunia ini, mereka sudah meninggal karena perang melawan orang dari dunia luar beberapa waktu lalu. Jadi hanya sisa klan Bai yang masih hidup saja yang bisa hadir. Bai An juga mengeluarkan semua orang yang ada di dunia jiwanya. Bai An juga menceritakan semuanya kepada Culang dengan jujur. Culang yang awalnya kaget, kini sudah tidak mempermasalahkannya. Karena Chu Jia juga sudah mengetahuinya lebih dulu. Acara pernikahan Bai An dan Chu Jia terlihat meriah. Di samping Chu Jia sudah ada Mu Xiaer. Semua orang menatap Mu Xiaer dengan pandangan hormat, setelah tahu dia adalah penguasa sementara alam semesta inti ke-10. Sementara di samping kiri kanan Bai An ada banyak yang mendampinginya, ada Duan Du, Tulong, Bai Han, Culang, Lang Zai, dan Ling Wenli. Waktu terus berlalu, tak terasa sudah 10 hari setelah acara pernikahan Bai An dan Chu Jia. Saat ini Bai An telah memasukkan semua orang ke dalam dunia jiwanya, termasuk semua anggota klan Chu dan klan Bai. Bai An kini berdiri seorang diri bersama Ling Chou. "Hati-hatilah dan jaga Jiaer, ia adalah wanita rapuh, jangan sakiti dia," kata Ling Chou memperingati. Bai An mengangguk serius. "Tentu, saat ini ia adalah istriku, dan semua istriku aku perlakukan sama, tidak ada pengecualian," jawab Bai An. Ling Chou kini terdiam beberapa saat. Lalu ia kembali berkata, "Pergilah, mereka telah lama menunggumu. Terima kasih tetua leluhur Ling, mohon jaga alam semesta ini sampai Ibu Xiaer datang, baru kau bebas kemana saja, tapi saat ada perang besar, kau harus ikut hadir." Tanpa menunggu jawaban dari Ling Chou, Bai An menghilang dari tempatnya berdiri lalu muncul di dek kapal langit. "Wos, apa sudah selesai kak?" tanya Duan Du saat melihat Bai An muncul di depannya. Bai An mengangguk santai lalu ikut duduk. Tulong yang berada di sebelah Duan Du langsung melemparkan gelas yang berisi arak. Dengan santai Bai An menangkapnya lalu meneguk arak itu dengan perlahan. "Ayo kita berangkat Futua," kata Bai An setelah menghabiskan arak pemberian Tulong. Futua langsung mengangguk lalu menjalankan kapal langit menuju alam semesta inti ke-8. Wos, kapal langit langsung melesat dengan kecepatan cahaya setelah dimodifikasi lagi oleh Duan Du dan Bai An. "Berapa lama kita akan sampai ke alam semesta inti ke-8 Tuan Muda?" tanya Tulong penasaran. Kurang lebih 1 atau 2 bulan, maka kita akan sampai ke dunia terendah di alam semesta inti ke-8, jawab Bai An dengan santai. "Lalu, selama itu apakah kita hanya akan minum saja kak? Apakah lebih baik jika kau membawa kami ke dunia jiwa lalu kita berlatih di sana?" ajak Duan Du ingin meningkatkan kekuatannya. "Benar-benar, 2 bulan di dunia nyata maka 20 tahun di dunia jiwa, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan kita lagi," sambung Tulong dengan nada serius. Bai An langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, karena saat ini kita tidak boleh terlalu bergantung dengan dunia jiwa. Dengan kekuatan kita saat ini, aku rasa yang perlu kita lakukan adalah memperkuat pondasi kita sekuat mungkin dan menambah lagi pengalaman kita dalam pertarungan. Sekaligus memperdalam teknik kita mencapai puncak kesempurnaan dan mempelajari beberapa teknik yang telah diberikan oleh tetua leluhur Ling Chou di setiap pertarungan," kata Bai An dengan nada serius. Duan Du dan Tulong langsung mengangguk paham, karena sejauh ini mereka terlalu asik dengan kelakuan yang mereka sukai. Mereka juga baru menyadari
jika sebenarnya mereka masihlah lemah di depan musuh mereka yang sesungguhnya. Terlebih sampai saat ini, musuh mereka yang sesungguhnya masih belum keluar. Jika mereka keluar, mereka pasti hanya mengirim prajurit-prajurit yang digunakan sebagai pion, tapi pion itu tidak bisa dianggap lemah. Yang terlemah setara dengan Jenderal Hu Yandi. Begitulah yang diberitahu oleh Ling Chou beberapa waktu lalu. Bai An, Duan Du dan Tulong juga kini berpikir mungkin Hu Yandi adalah salah satu pion yang sengaja mereka gerakkan untuk membunuh Bai An. Jika itu benar, betapa menakutkan musuh mereka yang sesungguhnya. Bayangkan saja, Hu Yandi saja sudah bisa menggerakkan begitu banyak orang-orangnya untuk membunuh mereka, dan Hu Yandi hanyalah pion tidak penting yang setara prajurit biasa mereka. Jika musuh yang sebenarnya mengirim prajurit elit mereka, maka Bai An membayangkan betapa sulit ia melawan prajurit elit tersebut, terlebih prajurit elit tersebut mempunyai banyak bawahan prajurit biasa, seperti Hu Yandi. Tapi, Bai An, Duan Du dan Tulong sama sekali tidak gentar, mereka bahkan mengharapkan jika prajurit elit itu sendiri yang turun langsung, karena itu bisa melihat perbandingan mereka, apakah bisa menghadapinya atau tidak. Sementara di tempat yang cukup gelap, saat ini terlihat Hu Yandi berlutut dengan wajah bergetar ketakutan. Di depan Hu Yandi berdiri seorang pemuda yang sangat tampan, wajahnya sangat tenang, namun matanya sangat tajam serta aura yang keluar dari tubuhnya, mungkin setara dengan 10 ketua sekte besar, karena kekuatan para ketua diyakini hanya di bawah para penguasa alam semesta. Pemuda tersebut adalah salah satu prajurit elit dari klan era kuno yang belum berdirinya 10 inti alam semesta. Jika Ling Yenru, Ling Chou atau Ling Wenli melihat pemuda tersebut, mereka akan tahu jika pemuda tersebut dari klan mana, karena hanya ada 3 klan terkuat di era kuno, sebelum berdirinya 10 inti alam semesta. Dari ketiga klan, satu sudah musnah, yaitu klan Chu. Namun kedua klan yakin jika klan Chu belum sepenuhnya musnah, karena klan Ling menyembunyikan mereka, sehingga kedua klan tersebut mencoba menghapus klan Ling dari dulu. Namun dengan hati-hati, kedua klan meyakini jika klan Ling menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Buktinya sampai saat ini mereka mampu bertahan. Bahkan mereka sempat berpikir jika klan Ling setara dengan klan Chu. Yandi, kau tahu dulu aku memungutmu karena kau hanyalah pion untukku, pion untuk membunuh semua manusia yang bermarga Ling dan Chu. Kata pemuda tersebut dengan terang-terangan. Hu Yandi semakin ketakutan saat pemuda itu membuka suaranya, ia bahkan kini merasa tenggorokannya ada sebuah api besar, yang membuatnya kesulitan bicara. Tapi karena jabatan yang kuberikan kepadamu, kau sampai lupa karena terlalu menikmati jabatanmu, bahkan membunuh semut kecil kau masih kesulitan, sambung pemuda tersebut. Blus, tekanan serta hawa panas langsung menekan dan membakar tubuh Hu Yandi. Ampun Tuan, Ling Dong itu sungguh cerdik, ia menyembunyikan calon penguasa klan Ling berikutnya dengan hati-hati. Bahkan sampai saat ini aku tidak tahu di mana calon penguasa klan Ling selanjutnya disembunyikan. Mohon berikan saya waktu sedikit lagi, saya pasti akan menemukannya dan membawa kepalanya untuk Anda. Karena saya memiliki beberapa orang, untuk membuat Ling Dong memberitahu di mana lokasi calon penguasa klan Ling selanjutnya, kata Hu Yandi berusaha sekuat tenaga untuk membela dirinya. Pemuda tersebut langsung menghilangkan tekanan dan hawa panasnya. Apa maksudmu adalah pemuda ini? Aku sempat mendengar jika pemuda ini sempat dilindungi oleh Ling Dong, tanya pemuda tersebut dengan nada tenang. Hu Yandi langsung mengangguk dengan cepat. Benar Tuan, aku cukup meyakini jika bocah yang bernama Bai An ini adalah murid Ling Dong sehingga ia melindunginya, kata Hu Yandi kini mulai tersenyum. Pemuda tersebut langsung menghilang. Tapi sebelum ia menghilang, pemuda itu berkata, aku memberikanmu waktu 2 tahun untuk menangkap pemuda itu. Jika waktu yang kuberikan 2 tahun kau masih belum bisa lagi, maka aku akan menjadikanmu makanan peliharaanku, karena peliharaanku belum makan selama 100 tahun. Glek, Hu Yandi menelan air ludahnya sendiri dengan paksa, ia kini mengepalkan erat tangannya. Ini semua gara-gara bocah itu,
aku harus turun tangan sendiri untuk menangkapnya, kata Huyan Di dipenuhi amarah. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan jika Tuan telah pergi dari sini, dan kembali ke sektenya untuk menyamar menjadi ketua lagi, sambung Huyan Di. Setelah itu Huyan Di menghilang dari tempatnya. Jika Ling Zhao melihat pemuda itu, maka ia akan tahu siapa dia dan di mana ia memimpin sekte. Apalagi jika ia tahu sebenarnya pemuda tersebut seorang prajurit elit klan musuh era kuno, mungkin Ling Zhao akan berusaha membunuhnya. Karena pemuda itu sering mengunjungi sekte pedang teratai. Di kapal langit, ayah, kau ayo cepat ke sini, Ibu Jia sudah memasak banyak untuk kita, dan Ibu Xia telah membuat minuman yang sangat enak, teriakan suara Bai Han terdengar. Bai An langsung mengangguk dari kejauhan. Sementara Duan Du dan Tulong langsung tersenyum kecut. Selama 5 hari ini setelah Bai Han keluar dari dunia jiwa, Bai Han selalu mencueki mereka. Haner, kenapa kau tidak mengajak paman juga? Tanya Duan Du dengan nada tidak terima, tapi sebenarnya ia tidak marah. Itu, kata Ibu Xia, Paman Duan dan Paman Tu adalah orang yang memiliki kelakuan tidak patut dicontoh, jadi Ibu Xia melarangku untuk mendekati maupun mengajak paman. Jika itu terjadi, maka aku juga akan mengikuti sikap paman. Ibu takut aku akan menjadi seperti paman, teriak Bai Han dengan polos. Tapi ia mengedipkan matanya sedikit tersenyum mengejek ke arah Duan Du dan Tulong. Seketika Duan Du dan Tulong mendengus kesal. Anak ini semakin lama semakin mengerikan, memanfaatkan tubuhnya yang masih anak-anak. Ia bisa melakukan apa saja, gumam Duan Du dan Tulong bergidik ngeri. Mereka membayangkan bagaimana nasib mereka, jika Bai Han mengadu saat mereka mengajarkan Bai Han dulu tentang sifat mereka masing-masing. Semoga itu tidak terjadi, gumam Duan Du merinding. Tep-tep, saat ini Bai An, Duan Du dan Tulong telah ikut bergabung bersama Bai Han, Mu Xiaer dan Chu Jia. Saat ini Bai Han terlihat diapit oleh kedua ibunya. Mari kita makan kakak Bai An, ucap Mu Xiaer dengan suara lembut, namun saat bicara, tatapannya mengarah ke Tulong dan Duan Du. Tulong dan Duan Du sadar jika mereka sedang ditatap oleh macan betina, tapi mereka acuh dengan memandang ke arah yang berbeda sambil bersiul santai. Hal itu membuat Chu Jia tersenyum kecil dengan tangan tertutup ke bibir manisnya. Xia Jie, kenapa kau begitu membenci mereka, padahal mereka tidak melakukan hal aneh loh kepada Haner, jadi berhentilah seperti ini, bisik Chu Jia. Mu Xiaer langsung mengalihkan pandangannya. Jiaer, kau belum mengenal keduanya terlalu jauh, jika kau mengenal mereka berdua ini, aku yakin kau ingin memakan mereka hidup-hidup, kata Mu Xiaer sambil menunjuk ke arah Tulong dan Duan Du, yang kini memasang wajah tersenyum kecut. Bai An yang melihat itu hanya bisa menghela nafas berat. Sudah, kita kesini untuk makan, bukan acara berdebat, kata Bai An menengahi. Mendengar itu Mu Xiaer hanya bisa cemberut, karena Bai An selalu membela Duan Du dan Tulong. Duan Du dan Tulong langsung memasang senyum mengejek ke arah Mu Xiaer. Saat Mu Xiaer ingin marah, Chu Jia dengan cepat berdiri lalu mengambil piring. Setelah itu mengambil beberapa makanan dan memberikannya kepada Bai An. Melihat itu, Mu Xiaer langsung menghela nafas, karena ia berpikir Chu Jia terlalu baik dan lembut, tidak seperti dirinya yang tegas dalam mengambil sikap. Tapi Mu Xiaer sangat bahagia juga dengan adanya Chu Jia, ia kini tidak merasa kesepian saat Bai Han sedang berlatih. Waktu terus berlalu, tak terasa sudah 2 bulan Bai An di luar angkasa. Saat ini Bai An, Duan Du, Tulong, Fu Tua dan Bai Han berdiri di dek kapal. Tuan muda, aku merasakan jika alam semesta inti ke-8 ini, penguasanya sudah merasakan kehadiran kita, ungkap Fu Tua. Aku juga merasakan tidak ada yang menarik, orang-orang yang ada di dunia alam semesta ini pasti sudah mengetahui kedatangan kita, sehingga mereka semua tidak ada yang terlalu berani bertindak angkuh dan sombong, gumam Duan Du tersenyum kecut. Benar, jika mereka takut karena informasi dari penguasa alam semesta ini, itu jadi tidak menarik lagi, lebih baik kita langsung saja ke alam semesta inti ke-6 atau ke-5 tuan muda,
sambung Tulong terlihat lesu karena tidak asik jika bertarung melawan pengecut. Bai An hanya diam saja, setelah itu ia melirik ke arah putranya. Apa kau merasakannya, Haner? Tanya Bai An. Aku merasa ada yang tidak beres, seolah-olah mereka menggiring kita ke alam semesta yang lebih tinggi, dan di alam semesta yang lebih tinggi itu, aku rasa kita sudah ditunggu, kata Bai Han dengan nada melengking. Bai An tersenyum, walau putranya masih anak-anak, tapi jalan pikirannya setara dengan dirinya. Jadi, kau tahu apa langkah yang kita akan ambil bukan? Kata Bai An menyunggingkan senyum tipis. Tentu saja ayah, kita akan mengikuti permainan mereka, tapi kita juga akan memberikan mereka permainan nantinya, jawab Bai Han sambil melirik ke arah Duan Du. Tentunya Paman Duan juga telah menyadarinya dari awal, tapi Paman Duan hanya berpura-pura bodoh saja agar menghormati Paman Tu, sambung Bai Han dengan nada polos. Duan Du seketika tertawa terbahak-bahak, sementara Tulong memasang wajah jelek, walau ia bodoh, tapi saat ini mengerti sedang diejek oleh keponakannya. Walau aku bodoh dan mengakui hal tersebut, tapi aku sangat kuat, dengus Tulong langsung bangga sambil menampilkan otot-otot lengannya. Tawa seketika kembali pecah, bahkan Bai An dan Bai Han ikut tertawa melihat tingkah Tulong. Beberapa saat kemudian, setelah berusaha berhenti tertawa, saat ini Bai An menginstruksikan Fu Tua untuk melanjutkan perjalanan. 2 bulan kembali berlalu, saat melihat alam semesta inti ke-7 dan dunia yang berjejer rapi, Bai An, Duan Du, Tulong dan Bai Han menjadi kagum. Dunia di alam semesta inti ke-7 ini 2 kali lipat lebih besar dari dunia alam semesta inti ke-9 dan ke-10. Fu Tua yang melihat Bai An dan yang lainnya kagum langsung menjelaskan. Tuan muda, dunia terkecil di alam semesta inti ke-7 ini setara besarnya dengan dunia terbesar di alam semesta inti ke-10, namun sayang alam semesta ini tidak boleh ada yang memasuki, karena penguasa alam semesta inti ke-7 ini telah mati saat perang besar dahulu. Mendengar itu Bai An mengerutkan keningnya. Bai An langsung mencoba mengingat-ingat info yang telah diberikan Ling Dong dan Mu Xiaer. Jadi dia penguasa alam semesta yang mati yang bernama Cilong, gumam Bai An. Tapi menurut info Cilong terkuat ke-11, dan Ibu Mu Xiaer terkuat ke-9 lalu penguasa Ling terkuat ke-8, dan alam semesta inti ini ada 10, lalu mengapa ada 11, gumam Bai An sedikit bingung. Memikirkan hal tersebut Bai An langsung menggelengkan kepalanya. Aku pasti akan tahu jawabannya kelak dan saat ini tidak perlu memikirkan hal tersebut, sambung Bai An. Kita lanjutkan ke alam semesta inti ke-6, dan sebelum sampai ke perbatasan, beritahu aku, kata Bai An melirik ke arah Fu Tua. Fu Tua mengangguk lalu menjalankan kapal langit lagi. Kak, apa kita akan menyamar? Tanya Duan Du. Bai An menggeleng. Kita tidak perlu menyamar, kita hanya seperti biasa, yaitu menutupi identitas saja, hanya Haner saja yang tidak menutupi identitasnya karena tidak ada yang mengenalnya, ucap Bai An. Duan Du langsung mengangguk lalu melirik ke arah Tulong yang kini telah sibuk dengan dunianya sendiri, yang ditemani arak. Beruntung Bai Han saat ini tidur di bahu Bai An, jika ia tersadar, maka ia akan mendapat ceramah dari Bai Han. Srek-srek, Jenderal Hu, aku merasakan adanya kapal langit menuju ke alam semesta inti ke-6, terdengar suara komunikasi dari batu komunikasi. Hu Yandi langsung menyelunggingkan senyum menyeringai. Itu pasti mereka, biarkan saja mereka bergerak bebas lebih dulu, tapi tetap pantau sampai aku datang, kata Hu Yandi sambil memegang batu komunikasi. Suruh juga yang lain jangan gegabah jika para komandanku datang lebih dulu, bila perlu beri peringatan kepada mereka untuk jangan bergerak. Sambung Hu Yandi. Tanpa menunggu jawaban dari orang yang bicara tadi, Hu Yandi langsung menghancurkan batu komunikasi. Hu Yandi langsung menyeringai kejam. Kita lihat nanti apa reaksimu saat aku telah sampai di sana. Aku ingin melihat wajahmu yang ketakutan, karena tidak ada yang melindungimu lagi, kata Hu Yandi dengan nada dingin. Hu Yandi lalu bertepuk tangan.
Prok prok prok, jadi apa-apa-apa. Seketika ribuan prajurit berseragam lengkap dengan jirah muncul, kekuatan para prajurit itu rata-rata dewa immortal bintang 5 puncak. Sungguh kekuatan yang mengerikan, jika ratusan prajurit berseragam lengkap dengan alat perang tersebut, mereka bisa menghancurkan satu dunia tanpa perlawanan yang berarti. Wus, tep-tep, tak lama 5 orang dengan kekuatan mengerikan datang terakhir. Brok, mereka langsung berlutut satu kaki. Pasukan pedang darah siap diluncurkan jenderal, ucap salah satu dari kelima orang tersebut. Huyandi mengangguk disertai senyum mengembang. Tidak sia-sia aku mengumpulkan kalian secara diam-diam. Awalnya aku ingin menggerakkan kalian saat mengkudeta Hu Xiao, tapi saat ini, dalam keadaan genting, jadi aku terpaksa mengeluarkan kalian, kata Huyandi dengan nada penekanan. Aku juga berterima kasih kepada Tuan, karena telah memberikan kalian berlima sebagai bantuan, sambung Huyandi. Kelima orang itu mengangguk patuh tanpa menjawab. Kekuatan kelima orang yang berlutut itu berada 1 dan 2 tingkat di bawah Huyandi. Baiklah ayo kita berangkat, siapkan kapal langit, kata Huyandi. Seketika salah satu dari kelima orang yang berlutut itu bangun. Kapal langit sudah siap jenderal, tinggal berangkat saja, kata orang yang bangun. Terima kasih penetua formasi, ucap Huyandi sambil melambaikan tangannya untuk memerintahkan semua orang bangun. Semua orang langsung berjalan ke arah kapal langit tanpa meninggalkan jejak. Tak lama setelah kepergian Huyandi, muncul sebuah bayangan. Bayangan itu tidak berwarna hitam, melainkan menyatu dengan warna area sekitar. Apa yang diucapkan oleh Tuan Muda ternyata benar jika Huyandi ini seorang pengkhianat. Ia bahkan mengumpulkan pasukannya secara diam-diam. Gumam bayangan itu dengan nada datar. Tapi aku tak menyangka jika kelima penetua dari sekte itu mau menuruti perintah Huyandi. Apa mereka telah bekerja sama, atau... Seketika bayangan itu menghilang saat merasakan ada seseorang datang. Wus, tep-tep, aku dapat merasakan ada mata-mata di sini. Tapi sampai saat ini aku tidak bisa melihat atau merasakannya, gumam penetua darah. Itu hanya perasaanmu saja darah, lebih baik kita kembali lagi, nanti Jenderal Huyandi akan marah dan mengadu ke ketua. Ayo, ajak penetua pedang dengan nada tanpa emosi. Seketika kedua penetua dari sekte besar kembali menghilang. Walau begitu, bayangan itu belum muncul karena ia tahu saat ini jika kedua penetua itu mencoba untuk memancing dirinya, dan saat ini kedua penetua itu bersembunyi. Beberapa saat kemudian, karena tak ada yang muncul, kedua penetua sekte besar tersebut benar-benar pergi. Barulah bayangan tersebut keluar lalu ikut pergi juga. Wus, aku harus memberitahukan ini kepada Tuan Muda, jika Huyandi tidak bisa diremehkan. Terlebih ia bekerja sama dengan sekte yang menjadi musuh besar klan Hu, gumam bayangan tersebut berkelebat keluar. Wus, 3 hari kemudian, tep-tep, bayangan tersebut sampai di sebuah gubuk kecil. Tuan Muda, ini saya Chen Liu. Masuklah jangan terlalu formal, ucap suara seorang pemuda. Chen Liu lalu masuk, ceklek. Saat masuk, ia melihat seorang pemuda tampan dengan rambut merah sedang bermeditasi. Pemuda itu tak lain adalah Hu Liu Chen. Chen Liu tanpa basa-basi langsung memberitahukan apa saja yang ia ketahui tanpa menutup-nutupinya. Hu Liu Chen langsung tersenyum tipis. Aku tak menduga jika Huyandi sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim ke klan Hu oleh ketua sekte es abadi, gumam Hu Liu Chen dapat menebak garis kasarnya. Hu Xiao atau ayah Hu Liu Chen sebenarnya mampu membunuh ketua sekte es abadi. Namun karena Hu Xiao tahu jika sekte besar itu dilindungi oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Jika penguasa alam semesta inti ketiga Hu Xiao memaksa, maka klan Hu akan mendapat kerugian besar, itulah yang diketahui oleh Hu Liu Chen. Karena sekte es abadi mendapat dukungan dari penguasa alam semesta inti kedua dan 3 sekte besar lainnya, sementara penguasa Hu Xiao hanya mempunyai bawahan 1 sekte besar dan 1 dukungan sekte besar. Jika saja ada 1 sekte besar mau menjadi pendukung, maka Hu Xiao akan mampu menekan kerugian mereka saat berperang.
Saat ini Hu Liu Chen melirik ke arah Chen Liu. Kau bisa pergi, tetap pantau orang-orang yang telah aku beritahu, jangan sampai ada yang ketinggalan, kata Hu Liu Chen. Chen Liu mengangguk lalu menghilang menjadi bayangan. Setelah kepergian Chen Liu, Hu Liu Chen kini tidak bermeditasi lagi, melainkan ia bangun dan berjalan keluar. Tep-tep, apa kau telah mendengarnya Hu Jisio atau aku panggil ketua Jisio, kata Hu Liu Chen melirik ke arah atas. Ah, maafkan ketidaksopananku Tuan Muda, sapa ketua Hu Jisio atau ketua Sekte Api Langit. Apa yang Tuan Muda katakan ternyata benar, musuh abadi klan Hu adalah Sekte Es Abadi telah menyusupkan Hu Yandi, karena ia sering membunuh anggota klan Hu secara diam-diam, dan membunuh murid-murid Sekte Api Langit. Akhirnya penguasa Hu datang menghancurkan setengah Sekte Es Abadi. Tapi karena adanya penguasa alam semesta inti kedua datang, penguasa Hu mundur, kata ketua Jisio. Tapi aku tak menyangka jika Sekte Es Abadi tidak menyerah begitu saja, ia bahkan mengirim mata-mata ke sini dalam waktu yang lama. Hu Yandi bahkan sering menjilat penguasa, sambung Jisio menghela nafas berat. Hu Liu Chen mengangguk santai. Lakukan saja apa yang aku katakan dulu, dan jangan lupa kabari dia juga. Suruh ia berhenti berpura-pura lemah, karena saat ini sudah waktunya baginya untuk bergerak, ucap Hu Liu Chen menghilang. Wus, melihat Hu Liu Chen menghilang, Jisio terdiam sesaat. Jika Tuan Muda sudah bilang begitu, apa boleh buat, aku harus memberitahu anak itu, gumam Jisio menghela nafas dengan sedikit bergidik. Hu Jisio seketika menghilang dari tempatnya. Wus, benar-benar mudah dimasuki, tanpa ada sambutan yang meriah. Sungguh membosankan, kata Tulung kini mendengus kesal saat turun dari kapal langit. Sudah, kau ikuti saja permainan mereka, aku yakin kau akan puas nantinya, terlebih aku merasakan akan ada banyak kekuatan besar yang mendatangi kita, kata Duan Du tersenyum licik. Baian yang melihat kedua kini diam, ia melihat ke segala arah dan merasakan banyak mata sedang mengawasi mereka. Ketenangan sebelum badai. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.